Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan sampai detik ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada teladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait tentang bagaimana sulitnya dan bagaimana menakutkannya perjalanan yang akan dihadapi oleh manusia nanti pada hari kiamat. Dan salah satu di antara bentuk keimanan seorang muslim terhadap hari kiamat ialah mengimani akan adanya al-haud, adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentunya adalah bentuk kemuliaan serta anugerah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya. Bukan berarti nanti pada hari kiamat yang punya telaga itu hanya Nabi Muhammad saja. Seluruh para nabi dan juga para rasul memiliki telaganya masing-masing. Namun ada perbedaan yang nyata, yang jelas antara telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga nabi-nabi yang lainnya yang insyaallah akan kita jelaskan dan sampaikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya setiap nabi itu memiliki telaga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdan." Sesungguhnya setiap nabi, setiap rasul itu memiliki telaganya masing-masing. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaruhum waridatan. Dan setiap para nabi tersebut akan berbangga kalau telaga-telaga mereka adalah merupakan telaga-telaga yang paling banyak pengunjungnya. Para nabi akan semakin berbangga kalau yang datang ke telaga mereka itu semakin banyak. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap bahwasanya telaga yang paling banyak akan dikunjungi, telaga yang paling banyak akan didatangi adalah telaga aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang spesial dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ciri-ciri daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampaikan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, haudi masirata syahrin, bahwasanya di antara ciri telagaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luasnya itu laksana luas perjalanan satu bulan. Jadi luas telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti
ya, waktu yang dihabiskan oleh musafir selama satu bulan. Ada Pak yang pernah ya safar 1 bulan ya tanpa istirahat, maksudnya perjalanannya berjalan terus selama 1 bulan? Ada? Belum pernah ada. Ya, itulah luas daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu abyadu minal laban. Lalu bagaimana air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih dibandingkan dengan putihnya susu. Warihuhu atyabu minal miski. Lalu kemudian wangi yang keluar dari telaga tersebut itu wanginya melebihi wangi daripada wangi-wangian kasturi. Wa kizanuhu kanujumis samai. Lalu kemudian teko ya, alat yang digunakan untuk ngambil air. Teko yang kemudian Allah sediakan di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sebagaimana jumlah bintang-bintang di langit. Ada berapa jumlah bintang di langit? Enggak tahu. Ya cukup bilangnya ya banyak. Ya banyak aja. Sama seperti orang kalau disuruh ngitung berapa jumlah butiran pasir, ya banyak aja. Karena nggak bisa dihitung. Jadi bisa dibayangkan itu luasnya sebagaimana perjalanan orang yang melakukan perjalanan 1 bulan, lalu kemudian teko yang terdapat di dalam telaga tersebut jumlahnya sebagaimana jumlah bintang di langit. Dan yang paling penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu fala yadma abadan. Barang siapa yang diberikan keutamaan untuk bisa minum dari air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Bahkan kata sebagian para ulama, kalaupun nanti orang yang diperkenankan minum dari telaga Nabi ini kemudian qadarullah, Allah kemudian masukkan ia ke dalam neraka, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan kehausan. Karena siksa yang Allah berikan kepada penduduk neraka itu bermacam-macam. Ya, penduduk neraka itu Allah siksa diantaranya diberikan dengan makanannya adalah berupa dhari, yaitu makanan yang berasal dari pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Penduduk neraka itu tidak memiliki makanan kecuali makanan yang berasal dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang kalau makanan tersebut mereka makan itu tidak bisa membuat mereka kenyang dan juga membuat mereka hilang rasa lapar. Jadi percuma. Ya. Ini adalah bentuk daripada azab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada penduduk neraka. Kemudian juga di antara azab yang Allah berikan kepada penduduk neraka, mereka senantiasa kemudian merasakan yang namanya kehausan. Ya, mereka senantiasa merasakan yang namanya kehausan. Makanya Allah Jalla wa Ala kisahkan salah satu di antara permintaan yang diminta oleh penduduk neraka kepada penduduk surga ialah mereka minta agar diberikan diberikan air. Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alan nar. Penduduk neraka itu memanggil penduduk surga, lalu kemudian penduduk neraka ini berkata kepada penduduk surga, duhai kalian penduduk surga, berikanlah kami air walaupun sedikit saja, atau berikan kepada kami rizki-rizki dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada
kepada kalian. Ya karena saking apa? Saking hausnya. Kehausan yang luar biasa yang kemudian dirasakan oleh penduduk neraka. Qalu, lalu kemudian penduduk surga berkata kepada mereka, innallaha harramahuma 'alan nar. Sesungguhnya dua hal yang kalian minta tadi itu adalah sesuatu yang Allah haramkan bagi penduduk apa? Penduduk neraka. Jadi kata sebagian para ulama, barang siapa yang diperkenankan, diberikan izin untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah merasa kehausan, termasuk di dalamnya adalah ketika dia nanti masuk ke dalam neraka, dia tidak akan disiksa dengan siksaan kehausan. Ini luar biasa. Ya, ada nggak air yang seperti itu, Pak? Nggak ada kalau di dunia. Ya, kalau di dunia kita minum nanti bentar lagi haus minum lagi. Ya, ini adalah keistimewaan daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wewenang untuk kemudian mengizinkan siapa saja yang bisa masuk ke dalam telaga beliau, minum dari telaga beliau, dan beliau juga punya wewenang untuk kemudian mencegah dan menghalangi orang-orang untuk minum di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tentunya akan diperkenankan untuk masuk ke telaga tersebut adalah orang-orang yang beriman, umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inni la'adhudu anhu kama yadhudu ar-rajulu al-ibla al-gharibata an hawdihi. Sungguh nanti pada hari kiamat aku memiliki wewenang untuk kemudian mengusir, menghalangi orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak aku kenal, orang-orang yang tidak aku izinkan untuk kemudian apa? Masuk ke telagaku. Sebagaimana seorang penggembala, ya, seorang penggembala unta, seorang pemilik unta, dia juga akan kemudian menghalangi unta-unta asing yang hendak kemudian apa? Singgah di tempatnya, singgah di telaganya. Ya, kalau kita punya apa? Unta, lalu kemudian kita punya tempat khusus untuk memberikan minuman kepada unta-unta kita tersebut, lalu kemudian muncul unta yang asing yang bukan bagian dari unta kita, maka kita berhak untuk menghalangi unta tersebut untuk tidak minum di mana? Di telaga kita. Seperti inilah wewenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau perkenankan untuk kemudian singgah di telaga beliau adalah orang-orang yang beliau kenali. Yaitu siapa? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat pun kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah aw ta'rifuna. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti kami datang ke telagamu, apakah engkau mengenali kami? Ya, apakah apa? Engkau mengenali kami? Qala na'am. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, iya, saya kenali kalian. Ya. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya? Beliau katakan, tariduna ala haudi gurran muhajjalina min atharil wudu laisat li ahadin ghairakum. Nanti kalian akan datang ke telagaku dalam keadaan gurran muhajjalin, wajah-wajah kalian, badan-badan kalian itu bersinar terang, bersinar putih, yang itu adalah merupakan bekas-bekas air wudu kalian. Yang ciri tersebut hanya dimiliki oleh siapa? Oleh umat Nabi Muhammad, hanya dimiliki oleh kalian, yang tidak dimiliki oleh umat-umat selainnya. Ya, jadi gurran apa? Muhajjalin. Gurran muhajjalin itu Pak,
itu adalah tanda putih yang ada di wajah itu gurran. Ya, tanda putih, sinar terang yang keluar dari wajah itu namanya gurran. Kalau muhajjalin itu adalah sinar atau kemudian cahaya yang tampak dan terlihat dari tangan dan juga apa? Dan juga kaki. Ini kan semuanya adalah apa? Adalah anggota wudu. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin. Nanti umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka bercahaya, lalu kemudian kaki dan tangan-tangan mereka juga bercahaya. Ini diantara keutamaan apa? Keutamaan berwudu. Kata para ulama, bukan berarti bahwasanya ibadah wudu tersebut khusus bagi siapa? Khusus bagi umat Nabi Muhammad, tidak. Tapi syariat daripada wudu itu juga berlaku pada umat-umat sebelumnya. Tapi dampak dari wudu yang kemudian bisa membuat wajah menjadi putih, anggota badan menjadi bersinar, itu hanya khusus diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus benerin wudunya, Pak. Biar nanti keluar cahaya dari apa? Dari anggota-anggota wudu kita. Dan Nabi seringkali kemudian menyampaikan kepada kita terkait tentang keutamaan berwudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu saya. Makanya kita perhatikan benar-benar tata cara berwudu kita. Ya, salah satu prinsip yang paling penting dalam berwudu adalah kita nggak boleh apa? Berlebih-lebihan dalam menggunakan air pada saat berwudu. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air pada saat berwudu. Nabi perintahkan kita untuk kemudian menghemat air ketika berwudu. Dalam beribadah saja kita diperintahkan untuk berhemat air, apalagi kalau kemudian dalam hal yang sifatnya apa? Sifatnya mubah. Nabi SAW ketika kemudian beliau berwudu, beliau biasanya berwudu dengan apa? Dengan berapa apa? Berapa? Apa namanya? Mud, berapa mud? Setengah mud. Ya, setengah apa? Setengah mud. Dan beliau mandi kemudian dengan berapa? Dengan 1 sok atau kemudian dengan 5 mud. Kalau setengah mud itu berapa? Kalau 1 sok itu berapa? Bapak kalau zakat itu berapa, Pak, ngeluarinnya? Ya Allah, zakat fitrah ngeluarinnya berapa, Pak? Berapa liter? Pakai liter aja. 3,5 liter katakanlah. 3,5 liter itu 1 sok. Berarti setengahnya berapa? Iya, setengahnya itu paling tidak 1 atau 2 mud. Itu wudunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pada saat berwudu itu basuh anggota wudu kita itu nggak boleh lebih dari apa? Lebih dari 3 kali. Barang siapa yang kemudian lebih dari 3 kali, kata Nabi SAW, faqad asaa wa ta'adda wa dhalama. Dia telah berbuat keburukan, dia telah melampaui batas, dan dia telah berbuat kezaliman. Jadi benar-benar perhatikan tata cara berwudu kita. Ya, benar-benar perhatikan terkait tentang tata cara berwudu kita. Bahkan bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang para ulama mengatakan ini adalah tambahan perkataan daripada Abu Hurairah, bukan termasuk bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ketika menyampaikan bahwasanya sesungguhnya umatku, umat Nabi Muhammad itu nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan gurran muhajjalin, wajahnya bersinar, anggota-anggota wudunya bersinar, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin kemudian memperpanjang, memperlebar cahaya-cahaya dari wajahnya, dari tangan dan kakinya, maka hendaklah dia lakukan. Nanti terjadi khilaf di antara para ulama, apa yang dimaksudkan dengan
memperpanjang, memperlebar cahaya wajah dan juga anggota wudu ini. Kalau amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau kemudian ketika berwudu itu membasuh tangannya itu melebihi dari apa? Dari siku. Itu yang beliau lakukan. Ya. Ketika membasuh kaki beliau lebihkan di atas apa? Di atas mata kaki. Ya, ini khilaf di antara para ulama. Ada juga yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah dengan memperbaharui wudu. Ya. Dengan memperbaharui wudu. Kalau sunnahnya yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berwudu, ya, beliau memperbaharui wudunya di setiap sholatnya. Jadi kalau sebelum sholat maghrib beliau berwudu. Kalau kemudian nanti datang sholat isya beliau berwudu kembali, meskipun beliau belum berhadas, belum batal. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika Nabi dalam penaklukan kota Makkah, Nabi hanya berwudu 1 kali dalam 5 waktu sholat. Jadi subuh sampai isya itu beliau hanya wudu dengan 1 kali wudu. Maka Umar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut heran. Wahai Nabi, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan? Artinya kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? Senantiasa memperbarui wudu beliau di setiap sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amdan fa'altuhu, saya sengaja melakukannya karena Nabi ingin menjelaskan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya kita boleh berwudu 1 kali untuk menunaikan beberapa kali sholat selama memang kita belum berhadas. Ini Gurrul muhajjalin. Ya. Jadi Nabi SAW akan mengenali umatnya nanti pada saat mereka mendatangi haud beliau adalah melalui wajah-wajah mereka, kemudian anggota-anggota badan mereka yang bercahaya, yang bersinar dikarenakan bekas-bekas wudu mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang berkenaan tentang apa? Tentang al-haud, tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti setelah kemarin kita jelaskan bagaimana ditimbangnya amalan manusia, lalu kemudian yang terjadi setelah itu, manusia akan kemudian dipisah-pisahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Manusia akan mulai dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memisahkan antara orang-orang yang menyembah Allah saja dengan orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun, dan ketika kemudian terjadi hari kiamat maka Allah Jalla wa Ala memisahkan manusia menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah mereka-mereka yang menyembah Allah Jalla wa Ala, maka di dalamnya adalah seluruh orang-orang yang beriman, mau dia ahli maksiat atau tidak, mau dia salih atau tidak, maka masuk dalam satu kelompok. Termasuk juga di dalam kelompok tersebut adalah sebagian kecil daripada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan juga kalangan Nasrani. Termasuk juga dalam kelompok tersebut adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kemudian di bagian yang kedua adalah mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Mereka yang menyembah matahari, mereka yang menyembah bulan, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah selain Allah Jalla wa Ala, maka itu berada di kelompok yang kedua. Mereka berada di kelompok yang kedua. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surah As-Saffat ayat 20 sampai 23. Allah berfirman, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin, dan orang-orang kafir itu berkata, orang-orang yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala itu berkata, celakalah kita, sesungguhnya ini adalah merupakan hari pembalasan.
hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah hari di mana Allah akan kemudian menentukan nasib kalian yang selama ini kalian dustakan. Kemudian Allah berkata, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Maka kumpulkanlah orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang menyembah selain Allah, wa azwajahum beserta dengan teman-temannya, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan kumpulkan ia juga bersama dengan orang-orang yang dia sembah selain apa? Selain Allah. Jadi nanti orang-orang ini akan dikumpulkan dengan sesembahannya, dikumpulkan dengan apa? Dengan patung-patungnya, dikumpulkan bersama dengan batu-batunya, dikumpulkan bersama dengan berhalanya. Bahkan nanti Allah Jalla wa'ala itu juga akan kemudian apa? Masukkan matahari beserta dengan rembulan ke dalam neraka jahanam. Kenapa Allah masukkan matahari ke dalam neraka jahanam? Nabi katakan, asyamsu wal qamaru thawrani muqawwirani yaumal qiyamati fi nari jahannam. Bahwasanya matahari dan rembulan nanti akan Allah masukkan pada hari kiamat ke neraka jahanam. Kenapa matahari dan rembulan itu Allah masukkan ke dalam neraka jahanam? Apa dosanya matahari? Apa dosanya rembulan sampai kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Kenapa? Apa hikmahnya? Untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah rembulan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waridun. Kalian beserta dengan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, itu seluruhnya juga akan Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam, dan sungguh kalian pasti akan masuk ke dalam tersebut. Ya, mana Tuhan-Tuhan yang kalian kemudian anggap itu adalah Tuhan, itu kemudian Allah justru masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Maka bisakah kemudian Tuhan-Tuhan yang engkau sembah selain Allah tersebut menyelamatkanmu pada hari tersebut? Enggak bisa. Justru dimasukkan juga kemana? Ke neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, "Idza kana yaumul qiyamati adzana muadzzinun." Apabila pada hari kiamat akan terdengar suara yang mengatakan, tatabba'a kullu ummatin ma kanat ta'bud. Hendaklah setiap umat itu mengikuti apa yang dia sembah dulu ketika di dunia. Fala yabqa man kana ya'budu ghairallahi minal asnami wal ansabi illa yatasaqatuna fin nari hatta lam yabqa illa man kana ya'budullah barruhu wa fajiruhu wa hubaratu ahlul kitab. Maka orang-orang yang kemudian menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, maka seluruhnya akan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam api neraka jahanam. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu mereka lebih dulu masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan mereka enggak melewati yang namanya as-sirat. Ya, mereka enggak melewati yang namanya apa? As-sirat. Dan yang lain dikatakan bahwasanya orang-orang ini ketika ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan, kami haus wahai Allah Jalla wa'ala. Maka kemudian Allah tampakkan Tuhan-Tuhan mereka. Matahari itu laksana sebagai sebuah laksana berada di tempat yang penuh dengan air, maka Allah perintahkan untuk kemudian mereka datangi Tuhan-Tuhan mereka tersebut, yang ternyata sesuatu yang mereka anggap air tersebut adalah neraka jahanam. Ya, adalah neraka jahanam. Ya, begitu pula orang-orang yang kemudian menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang-orang yang menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya nanti akan ada setan yang akan menyerupai
Uzair, menyerupai Nabi Isa, lalu kemudian para penyembah-penyembahnya tersebut akan mendatanginya yang ternyata tempatnya itu adalah apa? Adalah neraka jahanam. Jadi yang kelompok yang kedua ini langsung Allah masukkan ke dalam apa? Ke dalam neraka jahanam. Berarti yang tersisa siapa, Pak? Orang-orang yang beriman, ya, yang soleh maupun yang enggak soleh, yang rajin ibadah maupun yang enggak rajin ibadah, kemudian sebagian kecil dari apa? Dari ahli kita, kemudian juga orang-orang apa? Orang-orang munafik. Nah, apa rahasianya, Pak? Kenapa Allah memasukkan orang-orang munafik itu ke bagian yang pertama, bukan bagian yang kedua? Karena Allah ingin kemudian mempermalukan dan menghina siapa? Menghina orang-orang munafik, sehingga mereka merasa termasuk bagian daripada orang-orang yang beriman, padahal apa? Padahal tidak. Maka kelompok yang pertama ini nanti yang menentukan selamat dan tidaknya mereka, apakah mereka masuk surga dan neraka, adalah mereka akan terlebih dahulu menyeberangi yang namanya apa? As-sirat. Ya, menyeberangi apa? As-sirat. Dan kondisi manusia pada saat akan menyeberangi as-sirat itu berada dalam kegelapan. Yang Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Di manakah manusia berada ketika Allah Jalla wa Ala mengganti bumi ini dengan bumi yang lainnya dan mengganti langit ini dengan langit yang lainnya? Maka Nabi SAW bersabda, "Fi zulma dunal jisr," bahwasanya orang-orang pada saat itu berada di tengah kegelapan, di dekat apa? Di dekat as-sirat. Di dekat apa? As-sirat. Jadi gelap, Pak. Ya, jadi dalam kondisi gelap. Maka di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan yang namanya cahaya. Memberikan apa? Memberikan cahaya. Yang dengan bantuan cahaya inilah yang kemudian akan bisa membantu seseorang untuk bisa menyeberangi apa? Menyeberangi as-sirat. Ya, untuk menyeberangi apa? As-sirat. Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat ketika manusia menyeberangi as-sirat, di antara mereka ada yang kemudian Allah berikan cahaya itu sebesar gunung di apa? Di depan mereka. Ada juga yang kemudian Allah berikan cahaya sebesar pohon kurma yang terletak di bagian kanan mereka. Tapi ada juga yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dari apa? Dari jempol kakinya, yang mana cahaya ini suatu ketika bisa nyala, suatu ketika bisa apa? Bisa padam. Ketika cahaya ini nyala, maka dia akan langkahkan kakinya di atas as-sirat, tapi ketika kemudian cahaya ini padam, maka dia akan apa? Berhenti. Ya, dia akan apa? Berhenti. Dan cahaya yang diperoleh oleh seseorang pada saat tersebut tentunya adalah sesuai dengan apa yang menjadi amalan mereka ketika berada di dunia. Ya, berada apa? Di dunia. Nah, salah satu amalan yang Nabi janjikan itu diberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat adalah apa? Adalah orang-orang yang datang ke masjid di waktu-waktu gelap. Nabi katakan, "Basyiril masya'ina ilal masajid fi dhulmi bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, menuju ke rumah Allah Jalla wa Ala di waktu gelap malam. Waktu gelap malam itu sholat apa itu biasanya, Pak? Sholat isya sama sholat subuh. Aduh, itu paling apa? Paling berat itu. Makanya dapat hadiah yang spesial. Ya. Subuh sama isya itu adalah dua sholat yang paling sulit. Ya, untuk kemudian seseorang istiqomah menjalankannya secara berjamaah di mana? Di masjid. Ya. Berikan kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, menuju ke rumah Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Apa?
kabar gembiranya yaitu Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya, mau nggak Pak dapat cahaya ini? Mau. Ya, kalau gitu apa? Rajin-rajin datang ke masjid, terutama di waktu Isya dan juga di waktu subuh. Bukan berarti selain dua itu nggak ke masjid juga, datang juga. Ya, datang juga di luar waktu itu. Ya, saat kalau pakai kendaraan boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi keutamaan orang yang datang ke masjid dengan menggunakan kendaraan itu tentunya berbeda dengan keutamaan orang yang datang ke masjid dengan apa? Dengan berjalan kaki. Ya, dengan apa? Berjalan kaki. Dan Nabi dulu pernah didatangi oleh seseorang, ya, yang dia rumahnya jauh sekali dari masjid. Begitu melihat bahwasanya di area sekitar masjid ada lahan yang kosong, ya, maka dia datang kepada Nabi lalu minta diizinkan oleh Nabi agar bisa pindah ke area tersebut. Tujuannya baik, biar dekat sama apa? Sama masjid. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau katakan, diyarokum tuktabu atharokum. Tetaplah kamu tinggal di rumahmu yang sekarang ini, yang jauh tersebut, karena setiap langkah kaki yang kau langkahkan dari rumahmu menuju ke masjid, itu telah Allah Jalla wa'ala catatkan apa? Pahalanya, catatkan kebaikannya. Ya, makanya kalau rumah kita dekat, ya, maka jalan kaki aja, nggak usah naik motor, nggak usah naik kendaraan. Ini kita biasakan sampai nanti misalkan kita sudah sepuh, udah nggak mampu lagi. Kalau sudah sepuh, Ustaz gimana Ustaz? Boleh nggak naik kendaraan? Ya boleh aja. Tapi kalau kita membiasakan merutinkan sesuatu di waktu kita sehat, di waktu kita mampu, maka Allah akan tetap berikan pahalanya di saat kita tidak mampu untuk merutinkannya kembali karena udzur-udzur tertentu. Makanya bagi yang masih muda, yang masih kuat jalan kaki, ya jalan kaki. Sampai nanti kemudian udah nggak sanggup untuk jalan kaki, nggak apa-apa naik kendaraan, tapi tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjalan kaki. Kenapa? Karena dia rutinkan di waktu dia sehat. Ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza safaral abdu aw maridha, ya kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka Allah tetap catatkan baginya pahala yang sempurna, ya, yang dia lakukan, ya, ketika dia dalam keadaan sehat atau ketika dia dalam keadaan apa? Keadaan tidak safar. Nah, kalau kita yang musafir, kalau musafir itu kan diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Apa keringanannya Pak musafir itu? Boleh untuk menjamak atau mengqashar salatnya. Kalau memilih menjamak dan mengqashar salatnya, berarti kita diperintahkan untuk kemudian meninggalkan salat sunnah apa? Rawatibnya. Meninggalkan apa? Salat sunnah rawatibnya, kecuali salat sunnah rawatib sebelum subuh. Selain itu ditinggalkan. Jangan kemudian, aduh, saya nggak pengen untuk kemudian apa? Meninggalkan kebiasaan sholat sunnah rawatib. Saya pengen sholat sunnah rawatibnya. Kalau gitu saya nggak jamak, nggak juga qashar, sholat biasa aja. Nah itu keliru. Karena meskipun kita mengambil jamak dan qasharnya lalu meninggalkan sholat sunnah rawatibnya, maka Allah tetap akan catatkan bagi kita pahala sebagaimana kita melakukannya, sebagaimana biasanya, sebagaimana yang kita rutinkan. Ini keutamaan daripada merutinkan sebuah amalan. Sehingga kalau kita tinggalkan karena udzur tertentu, Allah tetap catatkan bagi kita pahalanya. Ya. Jadi itu. Jadi ini salah satu amalan yang bisa menjadi sebab seseorang itu akan Allah berikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, yang cahaya itu akan bermanfaat ketika kemudian manusia menyeberangi yang namanya apa? Yang namanya as-sirat. Ya, yang namanya apa? As-sirat. Orang-orang munafik Allah berikan enggak kepada mereka cahaya? Allah berikan cahaya.
Tapi begitu kemudian mereka mau melangkahkan kaki mereka di atas as-sirat, ternyata apa? Madam, mati. Ya, mati cahayanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 12 sampai dengan ayat 13. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Nanti pada hari kiamat engkau akan melihat ya orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan seluruhnya akan kemudian mendapatkan cahaya yang sempurna di depan mereka atau di bagian kanan mereka. Maka orang-orang yang seperti ini Allah katakan kabar gembira kepada kalian, kalian akan diberikan surga yang mengalir ya sungai-sungai di bawahnya, dan kalian kemudian kekal berada di dalamnya, dan yang demikian itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Kemudian adapun orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka akan berkata kepada orang-orang yang beriman yang sudah lebih dulu ya nyeberangi as-sirat, jauh meninggalkan mereka, maka orang-orang munafik ini akan berkata, "Duruna naqtabis min nurikum," tolong tunggu kami, biarkan kami ini bisa juga memanfaatkan cahaya yang kalian miliki. Biar kami ini bisa menyeberangi apa? Menyeberangi as-sirat. Ya. Qila irji'u wara'akum, maka kata orang-orang yang beriman, kembali kalian ke belakang, ya faltamisul nura, lalu kemudian carilah cahaya kalian sendiri. Nah, ketika kemudian Allah yang memadamkan cahaya orang-orang munafik, maka di saat itulah orang-orang yang beriman itu kemudian berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya-cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Jadi itu cahayanya. Cahaya yang akan membantu seseorang untuk bisa menyeberangi apa? As-sirat. Dan as-sirat itu adalah jisrun ya mamdudun fi zahri jahannam, yaitu ya jembatan yang kemudian membentang di atas neraka jahannam. Adabtu minasy'ari wa ahaddu minasayf, yang mana sirat ini adalah lebih tipis dibandingkan dengan rambut dan lebih tajam dibandingkan dengan tajamnya apa? Tajamnya pedang. Lebih tajam dibandingkan dengan tajamnya apa? Tajamnya pedang. Ya, maka kemudian nanti orang-orang akan melewati as-sirat itu sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang kemudian menyeberangi as-sirat dalam sekejap mata, ada yang kemudian menyeberangi as-sirat secepat kilat, ada juga yang menyeberangi as-sirat secepat daripada angin, ada juga yang menyeberangi as-sirat juga kemudian secepat kuda, ada juga yang menyeberangi sirat dengan berjalan kaki, ada juga kemudian yang menyeberangi as-sirat dengan merangkak, ada juga yang menyeberangi as-sirat dan tidak kemudian dia sampai ke surga Allah Jalla wa Ala kecuali dalam keadaan tubuhnya sudah apa? Tercabik-cabik. Namun ada juga yang kemudian tidak selamat ketika menyeberangi as-sirat, lalu kemudian akan Allah Jalla wa Ala masukkan ia ke dalam apa? Ke dalam api neraka jahanam. Ya, ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, ini adalah apa? Bagaimana perjalanan manusia nanti pada hari kiamat, mulai dari dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian setelah itu dihisab oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian setelah itu diberikan catatan
kemudian setelah itu ditimbang amalannya, catatan amalannya, diri orang juga ditimbang. Kemudian setelah itu apa? Allah akan pisahkan antara orang-orang yang menyembah Allah dengan selain Allah. Yang menyembah selain Allah langsung Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Yang selain daripada itu akan Allah uji dengan apa? Dengan menyeberangi as-sirat. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita keselamatan dari segala fitnah dan mara bahaya nanti di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.